Halo Sobat Cineplas, gimana kabarnya? Kali ini kita akan mengalur cerita sebuah film yang menceritakan perjalanan seorang agen rahasia negara bernama Ethan Hunt, yang mana dia harus menghadapi kejahatan entitas AI atau kecerdasan buatan yang pada mulanya diciptakan manusia. Namun seiring berjalannya waktu, lama-kelamaan entitas AI berkembang pesat tak terkendali, bahkan melebihi kecerdasan manusia itu sendiri. Bagi sebagian kelompok, mereka percaya dan meyakini itu adalah Tuhan, hingga pada akhirnya entitas tersebut meracuni semua otak manusia untuk mengakhiri kehidupan yang selama ini mereka jalani, lalu menciptakan kehidupan yang baru dengan cara menghancurkan manusia di seluruh dunia, dan setelahnya akan tercipta kehidupan yang baru. Disinilah tugas Ethan dan kawan-kawan sebagai agen rahasia untuk menghentikan laju entitas AI jahat yang telah meracuni banyak otak manusia di seluruh dunia, agar tidak tertipu oleh bujukan entitas tersebut dengan menghentikan perang nuklir yang itu akan memusnahkan kehidupan manusia selamanya. Mampukah Ethan dan kawan-kawan menyelesaikan misi ini? Untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan alur cerita filmnya. Scene bermula kala itu ketika Ethan menerima sebuah pesan dari sang presiden. Dalam isi pesan tersebut dijelaskan bahwa presiden sangat berterima kasih kepadanya karena atas usaha dan kerja kerasnya dalam melakukan tugas rahasia berkali-kali selamat dari aksi teror yang sangat mengerikan dan berbahaya. Presiden sangat berterima kasih. Ethan selalu menjadi yang terdepan untuk menyelamatkan dunia dan menggagalkan orang-orang yang ingin menimbulkan kekacauan dan peperangan antar negara, terutama mencegah Perang Dunia Ketiga. Semenjak dirinya ditahan lalu kemudian dibebaskan dari penjara Austria, dunia maya telah disusupi oleh parasit yang bernama entitas AI, yaitu kecerdasan buatan yang diciptakan oleh manusia. Namun dalam perkembangannya, AI tersebut sangat pintar dan cepat beradaptasi, bahkan melebihi dari otak manusia itu sendiri. Informasi digital di seluruh dunia telah dirusak. Seluruh negara dan orang-orang tidak tahu harus percaya yang mana. AI telah memberikan kontribusi berita palsu yang itu sangat berbahaya dan menciptakan ketegangan di seluruh dunia, hingga menuju ke agresi darurat militer di tiap-tiap negara. Bahkan menginspirasi banyak orang dan beberapa sekte yang anti Tuhan yang akhirnya mencuat dan menjadikan sebuah keyakinan baru bahwa dunia memang harus segera dimurnikan kembali dengan memusnahkan manusia secara massal. Para fanatik ini diam-diam menyusup ke tiap lapisan hukum, pemerintah, dan militer di tiap-tiap negara, yang itu artinya sebagian besar orang-orang di muka bumi ini sudah dipengaruhi oleh kekuatan AI. Oleh karena itu, untuk mengendalikan AI yang begitu masif dan berbahaya, yaitu harus menemukan kode asli sumber AI tersebut. Dan hanya orang ini yang tahu di mana letak kodenya. Tetapi sayangnya, identitas masa lalu dan keberadaannya saat ini telah dihapus. Dan beruntungnya, pihak berwajib Austria telah menangkap kaki tangannya, namun dia menolak untuk bicara. Oleh karena itu, Presiden menghimbau agar Ethan untuk segera datang ke istana menghadapnya, karena Ethan memiliki komponen penting yaitu berupa kunci khusus berbentuk salib untuk menemukan sumber kode AI tersebut. Karena apabila AI tersebut digunakan oleh orang yang salah di suatu pemerintahan, maka itu sangat berbahaya dan menciptakan perang dunia ketiga berupa perang nuklir. Maka kiamat akan datang begitu cepat dan kehidupan di dunia semua akan musnah. Oleh karena itu, negara berharap Ethan untuk menyerahkan kunci tersebut agar tidak jatuh pada tangan yang salah. And bring us that key. Keesokan harinya, Ethan dan Benji meluncur ke lapas Karlau, Austria. Mereka berdua menyamar sebagai petugas lapas, yang kebetulan pada hari itu akan menginterogasi seorang bernama Paris, yaitu kaki tangan Gabriel, penjahat paling berbahaya. Ketika memasuki sebuah lorong, Ethan dan Benji langsung menyerang petugas lapas lainnya. Duel pun tak bisa dihindari. Saat Degas dan Paris adu pistol, Ethan langsung melepas topengnya melerai agar tidak ada saling adu tembak di antara mereka. Awalnya memang sulit meyakinkan mereka, namun pada akhirnya Paris dan Degas mau melepaskan pistolnya. Lalu Ethan bertanya kepada Paris tentang keberadaan Gabriel sekarang di mana. Gabriel. Il est où? Dan meluncurlah Ethan ke Inggris, tepatnya di kantor kedutaan besar Amerika. Belum juga bertemu dengan Gabriel, Ethan malah bertemu dulu dengan para agen rahasia yang memergoki dan mengenalinya.
Saat Ethan terpojok, saat itulah Grace datang merebut intercom dan senapan mereka. Namun belum lama melumpuhkan para agen rahasia tersebut, tiba-tiba anak buah Gabriel datang menyerang Ethan dan Grace langsung menyetrumnya. Job for you, Hans. Ethan terbangun dari pingsannya. Saat itulah Gabriel, orang yang selama ini dia cari, akhirnya datang. Gabriel menginginkan kunci yang ada padanya, namun Ethan menginginkan Grace dilepaskan. Karena Ethan bersikukuh tidak ingin melepaskan kuncinya, akhirnya Gabriel menyandera Grace dan Luther untuk sebuah misi, yang nantinya kunci tersebut agar bisa dia gunakan untuk membuka kode AI yang ternyata tenggelam bersama kapal selam canggih anti radar Rusia yang bernama Sevastopol. Kapal selam tersebut tidak terdeteksi oleh sonar radar apapun berkat Podkova di dalamnya, yaitu sebuah drive algoritma kontra-akustik yang terletak di dalam bola sonar Sevastopol. Namun sebuah virus komputer yang dikendalikan agen rahasia digital tiba-tiba menyerang dan menenggelamkan diri dengan meluncurkan sebuah torpedo yang ternyata berbalik arah menyerang kapal selam tersebut. Yang pada akhirnya diketahui bahwa itu adalah sebuah serangan digital berupa entitas AI yang menginginkan kode sumber asli yang terdapat di dalam Podkova itu hancur. Podkova terkubur dalam inti bola sonar kapal Sevastopol. Oleh karena itu, salah satu cara aman untuk membukanya adalah dengan kunci berbentuk salib yang dimiliki Ethan. Dan Ethan harus membuka kode sumber entitas AI tersebut. Apabila dia menolaknya, maka keselamatan teman-temannya berada dalam bahaya. Gabriel mengancamnya, apabila dalam 3 hari dia tidak menemukan kapal selam tersebut, maka dia akan menebus nyawa Grace sebagai gantinya. Ethan yang tak kalah cerdik, dia mencoba mengancam Gabriel menggigit gigi palsunya yang terdapat cyanida di dalamnya. Apabila dia mati, maka tujuannya untuk mendapatkan kode tersebut akan sia-sia. Oleh karena itu, tentu Gabriel tidak menginginkan Ethan mati. Saat Ethan benar-benar menelan cyanida tersebut, dia mengeluarkan busa dari dalam mulutnya, yang ternyata itu adalah sebuah trik agar anak buah Gabriel melepaskan borgolnya. Dan apa yang terjadi? Gabriel kabur. Ethan mencoba mengejarnya, namun sayangnya dia berhasil lolos. Hingga dia terjebak di suatu ruangan di mana Paris ditunjukkan pada suatu kapsul bak peti mati atau alat yang biasa Gabriel gunakan untuk berinteraksi dengan AI. Karena penasaran dengan alat itu, Ethan mencoba masuk ke dalamnya. Benar saja, belum sampai 1 menit, Ethan terkunci dan terkoneksi dengan sebuah entitas AI di dalamnya. AI tersebut sepertinya sudah mengetahui semua tentangnya. Dia mencoba mengingatkan Ethan tentang apa-apa yang pernah dia kerjakan di masa lalunya. Meski tak nyata, namun AI tersebut seperti benar-benar ada. Dia seperti layaknya manusia, bahkan lebih pintar. Sampai dia mengetahui apa yang akan dilakukan Ethan mendatang. Bahkan entitas AI tersebut mengetahui kematian temannya Luther. Dia sudah ditentukan pada malam hari ini. Begitu sangat dahsyatnya, entitas mengetahui masa depan tentang dirinya dan juga dunia. Lalu Ethan terbangun dari kapsul itu. Karena khawatir akan keselamatan temannya, Ethan langsung bergegas mencari Luther. Dan benar saja, Gabriel lebih dulu menemui Luther. Dia mencuri pil racun berupa drive penghancur entitas AI yang dikenakannya sebagai kalung. Saat terbangun, Luther baru menyadarinya. Dia terkurung bersama detonator dengan kekuatan 6 megaton yang sudah ada di hadapannya. Luther teringat pesan Gabriel bahwa Ethan harus segera menemuinya untuk memberikan Podkova kepadanya. Karena percuma saja, meski Ethan bisa menyelamatkan bom itu, pasti akan meledak dengan cepat. Sedangkan waktunya 3 menit berjalan. Ethan. Setelah Ethan selamat, dia menyerahkan diri dengan membawa kunci itu. Dia dibawa ke markas komando darurat militer untuk dimintai keterangan terkait dirinya yang sudah sangat lama menghilang sebagai detektif dengan berbagai macam kasus. Sebetulnya ini adalah misi yang sangat rahasia, namun karena Ibu Presiden yang meminta dan ingin mengetahui tujuan Ethan yang sebenarnya, akhirnya dia buka suara mengapa dia melakukan itu.
Satu persatu dia jelaskan meski terjadi banyak perdebatan dan kontroversi yang di luar akal mereka, banyak mereka yang tidak percaya dengan ucapan Ethan. Dia memohon kepada Ibu Presiden untuk memberikan izin kepadanya karena waktunya sangat terbatas, hanya 3 hari untuk menyelesaikan misi ini. Apabila itu tidak segera diberhentikan, maka entitas AI akan menyusup ke semua negara yang memiliki senjata nuklir dengan memprovokasinya, dan perang nuklir di seluruh dunia tidak akan terelakkan. Sekali lagi, Ethan memohon kepada Ibu Presiden untuk memberikan izin yang terakhir kalinya. Sementara dalam 3 hari dia mencoba menghentikan serangan entitas itu, dan selama 3 hari itu pula, Ibu Presiden bisa menjaga dunia agar tetap tenang. Namun Menteri Pertahanan dan juga orang-orang intelijen yang ikut rapat di dalam ruangan tersebut tidak mempercayainya. Menurut mereka, entitas tersebut tidak mungkin bisa melancarkan serangan nuklir tanpa kendali manusia. Namun karena Ethan yang sudah mengetahuinya sendiri, bersikukuh menjelaskan kepada mereka bahwa entitas tersebut sudah sangat canggih melebihi dari ekspektasi yang manusia perkirakan. Dengan susah payah, Ethan menjelaskan meyakinkan mereka, dan banyak yang tidak percaya. Tiba-tiba Inggris mengaktifkan siaga nuklirnya. Yang itu artinya bahwa Inggris telah disusupi entitas AI berbahaya dan kehilangan kendali atas senjata nuklirnya. Saat itulah Ibu Presiden tidak mau ambil resiko. Mau tidak mau, dia harus percaya kepada Ethan memberikan kunci itu kepadanya untuk segera diselesaikan. Namun dia memberikan batas waktu dan mengancamnya dalam 3 hari. Apabila Ethan tidak mampu menyelesaikan misi ini, maka ibu negara akan menekan tombol senjata nuklir itu. Yang itu artinya akan dimulainya babak perang dunia ketiga berupa perang nuklir yang akan memusnahkan kehidupan seluruh manusia di muka bumi. Dan itu akan menjadi tanggung jawabmu, kata Ibu Presiden setengah mengancam. You have 72 hours! Setelah itu, Ethan bergegas dan menuju ke perairan Rusia yang itu sangat berbahaya. Bagai pedang bermata dua yang resikonya sama-sama berbahaya. Apabila mereka memasuki wilayah Rusia 1 meter saja, maka akan memantik perang dunia ketiga. Namun di sisi lain, mereka juga harus mendapatkan sumber kode entitas yang terdapat di Podkova tersebut sebagai salah satu untuk menghancurkan entitas yang sangat berbahaya. No questions asked. Receive our signal. How do you intend to make it out from under the ice? Tim mulai bergegas menuju ke perairan Pulau Saint Matthew, di mana tujuannya adalah mencari stasiun pemancar untuk mendeteksi keberadaan terakhir tenggelamnya kapal selam Sevastopol pada tahun 2012. Kebetulan di sana dia bertemu dengan William Donlow, seseorang yang ahli dalam bidang coding yang pernah bekerja menjaga Black Vault, yaitu sebuah penyimpanan data teraman di dunia. Dia bekerja untuk Departemen Pertahanan Amerika, dan dia adalah orang yang terakhir mengetahui letak koordinat tenggelamnya kapal Sevastopol. Sebetulnya Donlow ingin membantu mereka, namun sayangnya pulau itu ada di bawah kendali pasukan Rusia. Please. Sementara itu, Ethan sudah hampir mendekati perbatasan wilayah Rusia, namun masih belum juga mendapatkan sinyal titik koordinatnya di mana. Oleh karena itu, 2 pesawat perang Rusia datang memperingatkan kru pesawatnya agar tidak memasuki wilayah mereka. Apabila itu dilanggarnya, maka itu artinya memantik perang dunia ketiga. Oleh karena itu, untuk menghindarinya, mau tidak mau akhirnya Ethan terjun ke laut. Namun beruntungnya di sana dia malah ditolong oleh anak buah Kapten Bledsoe, pasukan armada kapal selam Amerika. Sementara itu, William Donlow menyimpan koordinatnya tidak pada sebuah disket, namun dia mencatatnya secara manual. Dia tahu keamanannya tidak terjamin, karena waktu itu akan ada penggerebekan di dalam rumahnya oleh otoritas pasukan Rusia. Lalu dia sengaja menyalinnya di sebuah kertas agar tidak dicurigai oleh mereka. Oleh karena itu, Donlow menulis ulang di sebuah kertas kecil, kemudian disisipkan di jam tangannya, lalu dia berikan kepada istrinya yang diikuti Grace untuk menemaninya. Saat sudah berada di sebuah kandang ternak miliknya, istri Donlow memulai serangan kepada salah satu prajurit Rusia yang mengawalnya.
Yang itu mengundang Paris dan Degas ikut membuat suasana menjadi gaduh. Lalu diikuti Don Lu dengan gerak cepat, dia langsung mengirimkan titik koordinatnya. Dan apa yang terjadi? Sinyal sudah diterima, sekarang tinggal tugas Ethan menyelam ke dasar laut mencari kapal selam tersebut. Setelah bersusah payah, akhirnya Ethan menemukannya. Kini dia sudah berada di dalam kapal tersebut. Tiap sudut dia telusuri, dari pintu ke pintu dibukanya, dari ruangan yang belum terisi air sampai terisi air, yang membuat kapal sedikit bergerak menggelinding menuju ke jurang yang lebih dalam. Gangguan datang silih berganti saat Ethan menemukan ruangan inti Podkova. Kapal terus menggelinding, yang itu membuatnya menjadi kesulitan bergerak menuju ke sana. Setelah dia mendapatkan Podkova tersebut, kapal masih saja menggelinding ke dalam jurang. Sementara itu dia diburu waktu karena oksigen yang sudah mulai menipis. Sedangkan pintu satu-satunya untuk keluar dari kapal itu tertutup oleh sebuah torpedo. Terpaksa dia berputar otak mencari jalan keluar lainnya. Akhirnya dia menemukan sebuah harapan berupa lubang torpedo. Namun sayangnya dia terganjal oleh tabung oksigen yang dipikulnya. Mau tidak mau dia membuka baju selamnya agar secepat mungkin dia bisa keluar dari kapal itu walaupun tubuhnya menahan air laut yang sangat dingin. Adegan dramatis masih terjadi tatkala kapal sudah benar-benar akan jatuh ke dalam jurang. Dan akhirnya dia berhasil keluar, namun sayangnya baju selamnya tersangkut oleh ekor kapal yang membawanya ikut terbawa semakin dalam. Hingga dia melepaskan alat selam terakhir yang dikenakan di kepalanya, yang itu membuat adegan menjadi semakin dramatis perjuangan antara hidup dan matinya. Ethan benar-benar lelah dan tak berdaya melawan rasa dinginnya air laut. Dan seharusnya dia sudah mati, namun tiba-tiba Grace datang menyelamatkannya. Kini giliran Rusia menyalakan siaga darurat menuju perang nuklir. Waktu sudah semakin dekat, sementara ibu presiden belum juga menerima kabar dari Ethan. Apabila waktu yang diberikan sudah selesai dan Ethan gagal pada misinya, maka Amerika adalah negara yang terakhir yang akan ikut berperang melepaskan senjata nuklirnya. Ibu presiden begitu tertekan karena menerima desakan dari orang-orang terdekatnya. Mereka menyarankan bahwa Amerika juga harus secepatnya menyalakan siaga penuh melepaskan senjata nuklirnya. Namun di sisi lain, dia juga masih berharap kepada Ethan dan para krunya. Ethan adalah satu-satunya orang yang jadi harapan terakhirnya, karena selama ini dia adalah orang yang tidak pernah mengecewakannya. Apabila Ethan gagal, maka tamatlah dunia ini. This can't be a gesture. Checkmate. Ethan dan kru menuju ke Afrika Selatan, tempat Doomsday berada. Dan benar saja, Gabriel sudah menunggunya di sana. Ethan dan Gabriel saling adu argumen. Gabriel memaksa Ethan untuk segera menyerahkan Podkovanya. Namun Ethan juga memaksa Gabriel untuk memberikan pil racun yang dimilikinya. Belum lama mereka bertransaksi, tiba-tiba Kolonel Briggs muncul dan menodong pistol ke arah Gabriel. Ternyata dia tidak sendiri. Dia bersama Direktur Intelijen Dan Linger serta membawa banyak pasukan hingga Ethan dan para krunya juga tak luput ikut tersandera. Suasana menjadi kacau di luar skenario. Dan Linger mengambil alih misi ini. Dia minta penjelasan Ethan mengapa dia bersikukuh kepada ibu negara ingin menangani kasus ini. Sebetulnya Ethan ingin menjawabnya, namun anak buah Gabriel sudah menyalakan bom nuklir berkekuatan 30 megaton, yang itu sulit untuk Ethan menjawabnya, mengingat waktu yang sudah semakin dekat dengan ledakan. Tak ingin kalah dengan Ethan, karena Denlinger juga ingin menjadi orang yang bernilai di mata ibu presiden. Dia terus memaksanya, namun Ethan semakin bingung. Masih dengan kebingungannya, tatkala Denlinger memegang Podkovanya, dia melihat kalung yang melingkar di leher Gabriel. Denlinger mulai curiga dengannya, namun Gabriel memerintahkan anak buahnya untuk menyerang mereka, dan apa yang terjadi, baku tembak tak bisa dihindari. Gabriel kabur dan Ethan mengejarnya, namun anak buah Gabriel mencoba menghalanginya. Berkali-kali Ethan harus menahan benturan demi benturan mobil mereka. Namun pada satu kesempatan mereka akhirnya hilang fokus hingga mobil mereka berdua harus menabrak sebuah batu di persimpangan.
Tidak mau membuang waktu, seperti biasa Ethan berlari sekuat tenaga mengejar Gabriel. Tapi sayangnya Gabriel sudah terbang menggunakan pesawat. Ethan yang mengejarnya tak sanggup menggapainya. Namun masih ada satu pesawat lagi milik ajudan Gabriel di belakangnya. Hingga tanpa dia sadari bahwa Ethan sudah berada di bawah pesawatnya. Sementara itu, kru Ethan harus berjibaku menghentikan detik bom nuklir yang sudah terlanjur aktif dan juga memasuki sebuah ruang peladen, yaitu ruang untuk menjebak entitas AI masuk ke dalamnya. Adegan begitu dramatis dan genting. Waktu begitu cepat, Ethan harus mengejar Gabriel sementara krunya harus menjinakkan bom nuklir. Akhirnya Ethan berhasil mengatasi pilot. Dia menghajarnya, namun kapal hilang keseimbangan yang membuatnya sangat bersusah payah menstabilkan pesawat. Benji, Grace, dan Paris masuk ke ruang peladen, namun Benji sepertinya mengalami luka tembak yang cukup serius. Sementara Paris harus membantu Benji mengoperasi jantungnya agar tetap stabil. So we can let it. Setelah pilot tersebut jatuh, kini tinggal Ethan menggantikannya untuk menstabilkan pesawat. Alih-alih menjadi pilot, namun sayang kemudi pesawat ada di kursi belakang. Because I have the pill. The part. Sementara itu, Grace mencoba memasukkan entitas AI ke dalam peladen dengan panduan Benji. Semuanya mengalami kesulitan yang sangat luar biasa, butuh kecepatan dan ketepatan meskipun nyawa sebagai taruhannya. Grace dan Paris sama-sama bertindak melalui instruksi darinya. Sementara Donald juga harus menjinakkan bom nuklir itu, dan semuanya sama-sama bekerja sangat keras. Three of them simultaneous. Lama-kelamaan, akhirnya Gabriel mengetahui pesawat tersebut dikendalikan oleh Ethan. Gabriel mencoba menyerangnya dari belakang. Dia merusak ekor pesawatnya dengan baling-baling pesawatnya, yang itu akhirnya membuat pesawat Ethan menjadi hilang keseimbangan. Sementara itu di pusat komando nuklir, Amerika sepertinya akan bersiap-siap menekan tombol darurat militer. Ibu Presiden akan meluncurkan rudal nuklirnya, yang itu artinya kehidupan di dunia akan dimusnahkan. Karena semua 8 negara sudah mengaktifkan siaga penuh detik-detik peluncuran rudal nuklirnya masing-masing. Kini giliran pihak Amerika yang akan menekan tombol tersebut sebagai tanda untuk mengakhiri peradaban umat manusia. Namun Ibu Presiden masih bingung. Dalam hatinya berkata, dia masih percaya dengan Ethan. Dia percaya Ethan tidak akan mengecewakannya. Dan akhirnya dia memutuskan membatalkan dan menonaktifkan semua rudalnya. Suasana bertambah gaduh. Begitu banyak yang mendesaknya dan juga mendukungnya. Namun ada salah satu pengawal Ibu Presiden yang mendukung peluncuran rudal nuklir. Dengan diam-diam, dia mengambil alih keadaan. Dia mencoba mengincar Ibu Presiden, dan saat dia mencoba menembaknya, satu pengawal di sampingnya dengan cepat langsung menggagalkannya. Ibu Presiden selamat dari penembakan tersebut, namun entitas sepertinya sudah menyusup ke dalam sistem keamanannya dan mencoba mengambil alih keputusan Presiden yang baru saja dibatalkan. Dan kini Amerika benar-benar sudah termasuk negara siaga penuh akan peluncuran rudal nuklir. Receiver's activated. Red light is on. Take off. How we listed. 4 minutes. Inside the drive. Giliran Grace membuka kotak peladen sambil menunggu kode asli dari Ethan. Grace mengotak-atik peladen agar entitas masuk ke dalamnya dengan panduan Benji. Receiver telah terhubung, daya sudah diaktifkan, kemudian receiver aktif. Lampu merah menyala, sedangkan waktu sisa tinggal 4 menit lagi. Drive sudah dimasukkan. Grace siaga pada lampu merah receiver. Apabila lampu tersebut menjadi warna hijau dan Ethan sudah menghubungkan pil racun ke Podkova, itu artinya entitas sudah berhasil terinfeksi oleh pil racun. Saat itulah Grace harus cepat-cepat mencabut drive. Kini tinggal giliran Ethan harus cepat mungkin menghubungkan pil racun ke dalam Podkova. Apabila itu sudah terhubung, maka semuanya selesai. Sementara itu, Ethan masih harus bekerja keras memburu Gabriel. Dan akhirnya dia berhasil satu kapal bersama Gabriel, namun dia tidak diam saja. Gabriel mencoba mengganggu Ethan dengan mengombang-ambingkan dia di udara agar terjatuh.
Namun bukan Ethan namanya kalau menyerah begitu saja. Meskipun nyaris tidak mungkin, akhirnya dia berhasil melakukannya. Ethan berhasil melumpuhkan Gabriel dengan mematahkan tangannya dan menghajarnya. Sampai akhirnya pesawat menjadi terbalik. Saat itulah Gabriel mencoba meloloskan diri. Namun sayang, dia tersangkut oleh belakang ekor kapal yang akhirnya dia tewas dan terjatuh. Meski Gabriel sudah tewas, namun masalah belum selesai di situ. Dia harus mengendalikan pesawat yang sudah mulai terbakar sambil menghubungkan Podkova dengan pil racun buatan Luther. Sementara itu, waktu tinggal 1 menit lagi. Teman-temannya di bawah sudah menunggu. Begitu juga dengan Grace sudah siaga. Apabila drive itu berwarna hijau, maka dalam 100 milidetik atau sekejap mata, Grace harus cepat-cepat mencabutnya, tidak boleh telat ataupun lebih cepat. Pesawat terbakar hebat dan Ethan melompat, namun sayangnya parasutnya juga ikut terbakar, membuat dia terombang-ambing di udara dan sangat kesulitan ketika ingin memasukkan pil racun ke dalam Podkova. Semuanya menunggu dan berharap cemas karena waktu sudah di detik-detik terakhir akan terjadi kiamat. Hingga di 3 detik terakhir, Ethan berhasil menghubungkan antara Podkova dan pil racun. Begitupun juga dengan entitas yang sudah dimasukkan ke dalam drive, Grace langsung mencabutnya. Kini entitas sudah masuk ke dalam drive, yang itu artinya perang dunia ketiga yaitu perang nuklir tidak terjadi. Semua listrik di dunia padam seketika sebagai tanda berakhirnya entitas AI jahat yang sudah berakhir. Lalu beberapa menit kemudian listrik kembali menyala, yang itu menandakan bahwa tugas Ethan dan kawan-kawan berhasil menyelesaikannya. Ibu Presiden sangat bangga terhadapnya, dipenuhi emosi yang bercampur aduk antara sedih dan bahagia menjadi satu. Begitu juga dengan Ethan, dia selamat untuk yang kesekian kalinya dengan misi yang sangat berbahaya dan impossible, dan akhirnya dia bisa membuktikan kepada semuanya bahwa kiamat yang diciptakan manusia dan entitas AI bisa dihentikan dan mundur untuk beberapa tahun yang tidak bisa ditentukan. Dan itu hanya Tuhan sajalah yang mengetahuinya. Akhirnya dunia kembali pada kehidupan normal dan berjalan damai seperti sedia kala. Will never meet. Sungguh cerita film yang begitu banyak menguras emosi jiwa dan air mata. Inilah film Mission Impossible Final Reckoning.